Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak salih-salihah sekalian, kaifa halukum? Masyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat sehat. Nah, banyak banget orang-orang di luar sana yang kufur terhadap nikmat sehat tersebut karena merasa bahwa dirinya tiap hari sehat. Jadi nikmat sehat itu seperti tidak ada artinya baginya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus mensyukuri nikmat sehat ini. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sehat ini? Nah, salah satunya yaitu dengan cara menuntut ilmu. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang penarikan akar pangkat 3. Nah, tapi sebelum kita mempelajari penarikan akar pangkat 3, Ustaz akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan perpangkatan 3. Nah, karena keduanya saling berkaitan antara perpangkatan 3 dan penarikan akar pangkat 3. Keduanya saling berkaitan. Baik, jadi perpangkatan 3, yang dimaksud dengan perpangkatan 3 adalah perkalian berulang sebanyak 2 kali sebagai perpangkatan 3. Nah, disebut sebagai perpangkatan 3. Perkalian berulang sebanyak 2 kali dengan bilangan itu sendiri disebut dengan perpangkatan 3. Misalnya, Ustaz kasih contoh ya, misalnya 4 dikalikan dengan 4. Nah, 4 dikalikan dengan 4. Kemudian dikalikan lagi dengan 4 lagi. Jadi ada perkalian dengan 4 sebanyak 2 kali ya. Hati-hati, yang dimaksud dengan perpangkatan 3 itu adalah perkalian dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali ya. Nah, kalau sebanyak 3 kali itu namanya perpangkatan 4. Perpangkatan 3 itu perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Baik. Jadi, kalau misalnya kita tuliskan, maka akan menjadi 4 kali 4 kali 4. Nah, sama dengan 4 pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat 3. Jadi 4-nya yang ada 3, perkaliannya ada 2. 4-nya yang ada 3, tapi perkaliannya yang ada 2. 4 kali 4 kali 4. Itu yang dimaksud dengan perpangkatan 3, solih-solihah. Baik, kemudian perpangkatan 3 ini harus kalian hafalkan untuk menyelesaikan penarikan akar pangkat 3. Karena keduanya tadi Ustaz sebutkan dari awal bahwa keduanya saling berkaitan. 1 kali 1 kali 1 itu sama dengan 1 pangkat 3. Hasilnya itu sama dengan 1. Kemudian 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3, sama dengan 27. Kemudian 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3, sama dengan 64. Nah, jadi keduanya saling berkaitan. Oh, afwan, Ustaznya belum menyampaikan penarikan akar pangkat 3 ya. Jadi karena keduanya saling berkaitan, maka kita harus menghafalkan dulu yang perpangkatan 3-nya ini, solih-solihah. Insya Allah mudah ya untuk menghafalkannya, karena cuma 10 aja yang perlu kalian hafalkan, yaitu 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216,
Kemudian 7 pangkat 3 sama dengan 343. 8 pangkat 3 sama dengan 512. Sedangkan 9 pangkat 3 sama dengan 729. Dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, kalau kita lihat polanya, ini Ustadz kasih warna-warna ini ya. Apa ini maksudnya? Ternyata ada polanya ya. Pada perpangkatan 3, bilangan akhirnya itu sama. Contoh 1 pangkat 3, hasilnya adalah 1. 4 pangkat 3, hasilnya adalah 64. Nah, sama, ada 4-nya di belakangnya. Kemudian 5 pangkat 3, hasilnya adalah 125. Lagi-lagi sama ya, di belakangnya ada 5-nya. Yang beda yang mana? Yang berbeda adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oh, nggak sama ya. Tapi uniknya kalau kita pangkat 3 kan 8-nya atau 8 pangkat 3, maka hasilnya adalah 512. Ada 2-nya di belakangnya. Nah, ternyata 2 dan 8 kebalikan. Kemudian ada lagi yang kebalikan, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343. Nah, kebalikan ternyata ya. Selain 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7 pangkat 3, dan 8 pangkat 3, semuanya sama. Seperti 6 pangkat 3, 9 pangkat 3, 10 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, 1 pangkat 3. Itu semuanya sama, nggak ada bedanya. Yang berbeda di sini hanya yang 2 pangkat 3, yang Ustadz kasih warna merah-merah itu ya. 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7 pangkat 3, 8 pangkat 3. Sisanya sama semuanya. Terus ngapain kita harus menghafalkannya, Ustadz? Hafalkan aja dulu ya. Nanti Ustadz akan menjelaskan apa fungsinya pada penarikan akar pangkat 3. Baik, kemudian jadi penarikan akar pangkat 3 ini adalah kebalikan dari perpangkatan 3. Jika kita memiliki 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 sama dengan 64. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kemudian, jika kita tarik akar pangkat 3 dari 64, maka hasilnya adalah 4. Nah, tadi Ustadz sampaikan ya. Sama seperti halnya penjumlahan dan pengurangan. Itu berkebalikan. Kemudian perkalian dan pembagian itu juga kebalikan. Kemudian perpangkatan itu kebalikannya adalah penarikan akar tersebut. Nah, pangkat 3 berarti akar pangkat 3 kebalikannya. Mudah insyaallah ya. Baik, jadi jika misalnya kita memiliki 4 pangkat 3 itu sama dengan 64, maka kalau kita tarik akar pangkat 3 dari 64 hasilnya adalah 4. Kemudian, nah karena kita sudah tahu tadi kebalikan-kebalikannya, maka sangat mudah sekali untuk menyelesaikan soal-soal ini. Misalnya ada soal akar pangkat 3 dari 512. Nah, kita sudah tahu tadi, kalau 8 pangkat 3 itu sama dengan 512. Maka dengan sangat cepat, atau mungkin kita mencongak ya, kita mencongak menyelesaikannya, bisa aja karena kita sudah hafal. Oh, ini 8 pangkat 3 kan 512. Maka kalau ditarik akar pangkat 3 dari 512 adalah 8 jawabannya. Atau misalnya kita tarik akar pangkat 3 dari 343. Maka jawabannya adalah 7. Nah, karena kita sudah tahu kan sebelumnya. Nah, kita sudah menghafalnya tadi. Kalau 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343. Atau misalnya kita tarik akar pangkat 3 dari 729. Maka tentu jawabannya adalah 9. Nah, mudah bukan? Baik, kemudian lalu yang jadi masalah sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan untuk
menarik akar pangkat 3 dari bilangan yang lebih dari 1000. Contoh misalnya, kita tarik akar pangkat 3 dari 1728. Masya Allah, banyak banget itu Ustadz. Gimana cara menyelesaikannya? Baik, Ustadz punya cara yang mudah ya. Nah, caranya adalah kita gunakan apa coba? Pohon faktor untuk menyelesaikannya. Nah, kita cari faktorisasi dari 1728. 1728 ya. Nah, kita tarik. Nah, kita tarik akar pangkat 3 dari 1728. Caranya kita gunakan pohon faktor untuk mengetahui faktorisasinya. Baik, untuk yang sudah lupa dengan faktorisasi itu dapat kita cari dengan pohon faktor. Pohon faktor kita gunakan pembagi-pembagi yang merupakan bilangan prima. Kita gunakan bilangan prima yang terkecil ya untuk mencari pohon faktornya atau membuat pohon faktornya. Mulai dari 2. Nah, kalau nggak bisa dibagi 2, bagi 3. Nggak bisa bagi 3, bagi dengan bilangan prima yang lebih besar lagi, yaitu 5. Maka kita coba dulu bagi dengan 2. Bagi 2. 1728 dibagi 2. Hasilnya adalah 864. Oh, bisa ternyata ya. Nah, maka kita bagi 2 dulu. Kemudian kita bagi 2 lagi. Selama bisa dibagi 2, bagi 2 aja terus. Kemudian bagi 2 lagi. 864 dibagi 2 sama dengan 432. Kemudian bagi 2 lagi. Nah, kalau dibagi 2, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 3 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian 12 bagi 2 sama dengan 6. 216. Baik. Kemudian dibagi berapa lagi Ustaz? Bagi aja 2. Bagi aja 2 terus menerus. Sampai nggak bisa dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi ya. Kita bagi 2 lagi. Maka jawabannya adalah 1, kemudian 0, 8. 108. 216 dibagi 2 sama dengan 108. Kemudian masih harus kita bagi lagi. Kita bagi lagi dengan 2. 108 dibagi 2 sama dengan 54. Nah, sama dengan 54. Kemudian 54 kita bagi dengan 2 lagi sama dengan 27. 27 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa Ustaz. Bisanya bagi berapa? 3. Bisa nggak bagi 3? Oh, bisa. Maka kita bagi dengan 3. Bagi 3. 27 bagi 3 sama dengan 9. Oke. 9 ya. Nah, kemudian 9 bagi 3 sama dengan 3. Ustaz, itu sudah bilangan prima, nggak bisa dibagi lagi karena sudah 3 ya. Nah, maka berhenti di situ. Kemudian kita buat faktorisasinya. Jadi faktorisasi dari 1728 adalah 2 pangkat berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kemudian dikali berapa? Dikali 3 pangkat 1, 2, 3. 3 pangkat 3 ya. Dikali 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah sampai sini, maka penarikan akar pangkat 3-nya kita ubah. Nah, kita ubah menjadi pangkat 1/3 ya. Kita ubah menjadi pangkat 1/3. Menjadi sama dengan 2 pangkat 6/3. Karena 6 dikali 1/3 ya. 6/3. Kemudian dikali
3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 per 3. Nah, jadi akar pangkat 3-nya berubah menjadi 1/3 atau 1/3. Pangkat 1/3. Kemudian kita selesaikan. Tentu mudah ya, tentu sangat mudah sekali. 2 pangkat 6/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian dikali 3 pangkat 3/3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Kemudian dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 ya berarti 3-nya cuma 1 ya. Nah, baru kita selesaikan. 2 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 3 sama dengan berapa? Oh, afwan. Ustaznya salah ya. Oke, coba Ustaz hapus ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, tadi Ustaznya 2 kali 3, hasilnya 6 ya. Padahal harusnya 2 kali 2 tadi ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Mudah ya? Mudah Ustadz, karena bilangannya nggak besar-besar amat. Kalau panjang banget, kayak gimana menyelesaikannya Ustadz? Masya Allah. Baik, untuk cara yang seperti ini kalian bisa catat terlebih dahulu ya. Silahkan. Nah, bagi yang menulisnya lambat, kalian dapat mempause atau menyetop videonya. Kalau sudah di stop, baru dicatat. Silahkan di stop dulu, baru dicatat ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tadi Ustadz sampaikan ya, kalau perpangkatan 3 itu kan banyak banget ya namanya perpangkatan 3. Maka untuk menyelesaikan soal-soal yang angkanya banyak, nah Ustadz punya trik khusus. Triknya bagaimana Ustadz? Baik. Wah, angkanya besar banget ini ya. Gimana nih caranya? Misalnya, akar pangkat 3 dari 6.859. Berapakah hasilnya? Atau akar pangkat 3 dari 54.872. Berapakah hasilnya? Akar pangkat 3 dari 389.017. Masya Allah, panjang banget. Berapakah jawabannya? Kemudian soal terakhir ya. Akar pangkat 3 dari 474.552. Nah, makin besar itu Ustadz. Nanti pohon faktornya nggak muat Ustadz. Buku Ana nanti habis. Nah, langsung beli buku baru nanti ya. Karena habis untuk mengerjakan penarikan akar pangkat 3, kehabisan bukunya. Karena bikin pohon faktornya panjang banget misalnya. Baik. Ustaz akan memberikan triknya di sini ya. Caranya, pertama-tama kita pisahkan terlebih dahulu 3 angka dari belakang. Misalnya 6.859, kita pisahkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Nah, berarti dipisahkan di sini ya. Nah, dipisahkan di sini. Kemudian yang di bawahnya juga sama. 54.879. Pisahkan aja 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini. Pisahkan lagi. Nah, terus yang 389.017 juga dipisahkan 3 angka dari belakang. Begitupun juga yang 474.552 juga pisahkan 3 angka dari belakang. Sampai sini paham ya? Nah, langkah pertamanya sudah mengerti. Pisahkan 3 angka dari belakang. Baik, kemudian
Kemudian perhatikan angka yang ada di depan pembatasnya, yaitu 6 ya. Yaitu 6. Pada soal yang pertama ya, pada soal yang pertama yaitu 6. Bilangan yang ada di depan pagarnya atau pemisahnya itu adalah 6. Oke, kita tandain 6 ya. Kemudian tadi kita sudah hafal sebenarnya. Nah, tapi Ustadz tuliskan ulang. Mungkin supaya kalian lebih memahaminya ya. Kita cari perpangkatan 3. Kita cari perpangkatan 3 yang hasilnya itu adalah mendekati 6 atau sama dengan 6. Nggak boleh lebih besar dari 6. Tidak boleh lebih besar dari 6. Maka kita cari. Ustadz itu 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kekecilan Ustadz. Nah tapi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 8 itu lebih besar dari 6. Maka tidak kita pakai ya. Tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah 1 pangkat 3. Walaupun selisihnya lebih jauh ya daripada 6. Gak apa-apa, kita pakai yang 1 pangkat 3. Kita pakai yang 1 pangkat 3. Nah, maka tuliskan 1 pada jawabannya. Tulis saja 1 dulu. Kemudian langkah berikutnya. Bagaimana Ustaz? Langkah berikutnya, perhatikan angka yang ada di pojok kanan. Yaitu berapa yang di pojok kanan? Paling pojok kanan pokoknya. Berapa? 9 ya. Perpangkatan 3 yang hasilnya adalah 9 itu adalah 9 pangkat 3. Yang belakangnya adalah 9 itu adalah 9 pangkat 3. Gak ada lagi soalnya yang belakangnya adalah 9. Yang di belakangnya ada 9 gak ada lagi. Cuma 9 pangkat 3. Makanya tadi Ustadz suruh hafalkan ya. Hafalkannya mudah. 1, 4, 5, 6, 9, 10 itu memiliki bilangan yang sama di belakangnya. Bilangan akhirnya ya. Yang berbeda hanya 2, 3, 7, dan 8. Nah 2, 3, 7, 8 itu kebalikan-kebalikannya aja. Mudah insya Allah. Baik, jadi jawabannya adalah 19. Mudah bukan? Sangat mudah. Baik, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, saat ini Ustadz sudah memberikan itu clue-cluenya ya. Panjang tuh. Nah, untuk saat ini Ustadz berikan perpangkatan 3-nya untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soalnya. Tapi di kemudian hari kalian harus menghafalkannya ya. Karena perlu dihafalkan. Atau sebenarnya kadang-kadang kita tidak perlu menghafalkannya. Tapi karena kita sering berlatih, sering mengerjakan soal-soalnya, tanpa kita sadari, kita tiba-tiba sudah menghafalkannya ya. Biasanya kayak gitu. Baik, kemudian soal berikutnya. Soal yang nomor 2. 54.872. Tadi sudah kita kasih pembatas ya. Maka sekarang kita cek angka yang ada di depan pembatasnya. Yang ada di depan pembatasnya yaitu 54. 54 yang ada di depannya. Kita cari perpangkatan 3 yang hasilnya itu adalah mendekati 54. Nggak boleh lebih besar daripada 54. Yang mana? Oke, mumtaz. Jawabannya adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nggak pakai yang 4 pangkat 3 ya. Kalau 4 pangkat 3 hasilnya kan 64. 64 lebih besar daripada 54. Tidak kita pakai. Yang kita pakai ya yang 3 pangkat 3. Yaitu 27 ya. Tuliskan 3 di depannya. Setelah itu langkah berikutnya kita lihat angka yang ada di pojok kanan. Pojok kanan. Ya, paling ujung kanan yaitu 2. Nah, ingat kalau 2 itu selalu kebalikan.
Kebalikannya 8 ya. Kebalikannya 2 adalah 8. Jadi jawabannya adalah 38. Mudah bukan? Matematika itu mudah bukan? Baik, kemudian soal berikutnya 389.017. Masih sama. Kita pisahkan, tadi sudah kita kasih pembatas ya, 3 angka dari belakang. Nah, maka kita dapati angka yang di depan pembatasnya adalah 389. 389 ya. Baik, kita cari perpangkatan 3 yang hasilnya mendekati 389. Yang mana? Oke, mumtaz. Jawabannya adalah 7 pangkat 3. 7 pangkat 3. Berapa 7 pangkat 3? 343. Masya Allah. Sudah mulai hafal ya. Baik. Kita tuliskan 7-nya. Nah, kemudian sekarang kita lihat angka yang di pojok kanan. Yang mana? Yaitu 7. Nah, kalau 7 tadi nggak sama ujungnya. Berkebalikan. Berkebalikan dengan apa? Berkebalikan dengan 3. Maka jawabannya adalah 73. Selesai ya. Jawabannya adalah 73. Akar pangkat 3 dari 389.017. Hasilnya adalah 73. Masya Allah. Nggak perlu lagi ya pakai apa itu tadi? Pohon faktor ya. Kalau pakai pohon faktor, kalian mengerjakan 389.017, nanti panjang banget. Habis nanti buku kalian. Nah, besok-besok nanti beli buku baru ya. Karena habis untuk berlatih mengerjakan perpangkatan 3, Ustadz. Buku Anda sampai habis. Baik. Kemudian soal yang terakhir. Akar pangkat 3 dari 474.552. Berapakah hasilnya? Nah, ini PR buat kalian ya. Silakan dikerjakan di rumah. Kemudian tuliskan jawabannya di bawah sini ya. Tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jawaban kalian berapa? Akar pangkat 3 dari 474.552. Masya Allah, panjang banget ya. Besar banget angkanya. Baik, alhamdulillah anak-anak solih-solihah sekalian. Hari ini kita sudah belajar penarikan akar pangkat 3. Pelajarannya sangat menyenangkan bukan? Menyenangkan Ustadz. Pengen lagi nggak? Pengen lagi ya. Nah, nanti kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ustadz tunggu ya kehadiran kalian. Barakallahu fiik. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.